Salam Gudu, balik lagi di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau sharing caranya kita mengatur laporan keuangan yang ada di Udu dan satu lagi ingin menjalankan transaksi keuangan di modul accounting. Oke, nah di Udu ini yang pertama kita siapkan adalah modul accounting tentunya. Jadi di sini saya udah punya modul accounting dan kita juga harus punya master data transaksinya. Jadi biar laporan keuangannya ada isinya ya pasti harus ada master data transaksinya sama chart of account-nya. Nah, untuk laporan keuangannya di sini yang mau kita lihat adalah profit loss sama balance sheet. Jadi untuk yang di UDU sekarang itu misalnya kita masuk profit loss dulu ya. Oke, all entries. Untuk profit loss-nya itu kita lihat dulu. Oke. Nah, sekarang kan seperti ini ya profit loss-nya. Dan ini juga masih belum pakai rupiah ya karena di sini saya belum setting juga. Cuman nggak apa-apa. Uh, kita itu goals-nya adalah seperti ini yang sudah dibuat oleh Pak Ahmad Daniel. Jadi profit loss-nya akan seperti ini nantinya. Namun kita bandingkan sama yang biar oke. Nah, profit loss. Jadi kan di sini udah ada nih income, expense gitu kan. Nah, cuman di sini kan kita lebih detail lagi di sini penjualan, HPP, terus nanti di sana ada laba rugi kotor, beban administrasi dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi di sini kita mau setting seperti ini gitu ya, sehingga dia bisa menyesuaikan laporan keuangan yang udah ada di Indonesia gitu. Oke? Yang harus kita lakukan di sini adalah kita masuk dulu accounting, configuration, account report ya. Nah, di sini kita grup dulu berdasarkan parent reportnya. Jadi di sini tuh cara membacanya adalah sebetulnya di sini tuh seperti hierarki. Jadi hierarki report seperti apa dan di sini kita aimingnya untuk profit and loss. Jadi nanti di profit and loss itu isinya ada income sama expense seperti itu. Oke. Yang pertama itu kita mau edit income-nya. Nah, klik dulu di sini. Kita edit income-nya. Name-nya itu jadi penjualan. Oke. Nah, sequence-nya di sini ini kan ada ya 10, 20 gitu kan, 30, 40. Sebetulnya ini buat urutannya aja gitu kan, hierarki urutannya. Jadi kita tulis aja sesuai. Jadi itu sequence-nya 10, terus signs-nya ini reverse. Jadi untuk si penjualan ini tuh harusnya kan kalau dicatat di general ledger-nya tuh dimasuknya di kredit ya. Jadinya dia harusnya nilainya tuh negatif. Nah, di sini kita maunya nilainya kita reverse lah, jadi nilainya tuh nggak negatif gitu. Nanti kita juga bisa melihat penyesuaiannya gimana sign on report untuk masing-masing report name seperti apa. Sign ini reverse, oke. Parentnya ini profit and loss seperti yang tadi. Lalu type-nya akun type. Jadi akun type-nya nanti isinya tuh bakal ada akun type gitu. Ini otomatis aja. Nah, ini display children berarti dia bakal kelihatan detailnya seperti apa. Dan di sini kita untuk income penjualan berarti kita di sini isinya akan ada income aja ya. Karena di sini penjualan aja kan. Jadi income aja di sini. Other income-nya kita hapus, lalu kita save di sini. Oke. Lanjut lagi kita ke financial report. Di sini ada expense, kita akan edit expense-nya di sini sesuai yang tadi, namanya itu bukan expense tapi namanya HPP ya. Namanya itu harga pokok penjualan atau dalam kurung HPP. HPP gini ya. Terus untuk sequence-nya itu dia 20. Sign-nya ini kita preserve aja karena dia normalnya di debit ya. Jadi udah positif lah angkanya. Kita preserve aja. Lalu di sini profit and loss parent-nya, type-nya account type, automatic formatting oke. Terus di sini kita cuma adain cost of revenue aja karena cost of revenue kan HPP ya bahasa Indonesianya. Jadi di sini kita cuma adain cost of revenue-nya aja. Terus kita save di sini.
Nah, oke, setelah itu kita kan masih kurang 2 nih ya, HPP kita udah bikin, kita masih kurang laba rugi kotor. Oke, kita create aja nih, bikin laba rugi kotor. Oke, sequence-nya ini di sini 30 ya. Terus sign-nya ini dia akan nge-reverse. Lalu untuk parent-nya ini profit and loss tentunya. Karena kita mau bikin profit and loss laporannya. Terus, nah type-nya ini jangan view, jadi account type. Jadi kalau view itu dia nggak akan ngeluarin akun-akun type-nya gitu. Jadi dia cuma kayak penjumlahan, dia cuma parent-nya aja sebagai parent-nya aja. Nah, setelah itu laba rugi kotor account type, lalu di sini account type-nya itu dia bakal dari income. Kan tadi kan income sama HPP ya, jadi dia bakal income sama cost of revenue. Cari aja kali ya. Nah, select, jadi kan ada dulu kan. Jadi dia ada cost revenue sama income ya. Di parent-nya profit and loss, sequence 30. Oh nih, dia no detail ya, jadi kayak dia cuma penjumlahannya aja. Kita langsung save, oke. Kita udah coba bikin yang ini. Laba rugi kotor ya namanya. Oh ya, benar, laba rugi kotor kita udah coba bikin nih. Terus kita akan bikin nih beban, ya kan? Jadi di sini bikin lagi, kita create namanya beban. Dan untuk sequence-nya dia di sini 40. Nah, terus kita parent-nya profit loss. Profit and loss. Nah, terus sequence-nya udah 40. Type-nya itu ntar dia akun type, jadi ada isinya ada akun-akun lain. Terus di sini kita preserve aja akun type-nya, beban itu expense ya. Jadi expense. Nah, kita select expenses ya. 40. Oke, harusnya kita udah save aja di sini. Display, oh sorry, ini kita display children with hierarchy ya. Kita lihat lagi di sini profit and loss, kita lihat. Oke. Kita udah bikin yang untuk beban, kita kurang 2, yaitu pendapatan lain-lain dan pendapatan lain-lain dan laba rugi bersih. Oke. Ini 50 sama 60, oke. Jadi di sini kita create aja namanya pendapatan lain-lain. Dan dengan sequence-nya itu dia pendapatan lain-lain 50. Nah, terus ini kita reverse. Di sini kita reverse. Parent-nya itu sama kayak yang lainnya, berarti dia profit and loss ya. Profit and loss. Pendapatan lain-lain. Oke, type-nya itu dia nggak view, tapi dia akun type ya. Nah, terus nanti di akun type-nya itu pendapatan lain-lain, berarti display children with hierarchy. Terus di sini other income ya, pendapatan lain-lain tuh. Loh, dia ada. Oh ini other income. Ya, other income. Dia di reverse. Terus udah sih itu aja. Sequence 50 pastiin sama. Oke, akun type di sini display, oke. Nah, kita udah bikin pendapatan lain-lain, kita bikin satu lagi nih, laba rugi bersih ya. Laba rugi bersih. Lalu kita sequence-nya masukin
60 seperti yang di Excel tadi. Di sini kita reverse sign-nya. Lalu parent-nya itu kayak sama kayak yang tadi, profit dan loss. Lalu oh, oke oke. Baru code sebentar. Oke, iya. Di sini type-nya view aja ya. Sorry. Akun type. Di sini dia no detail harusnya sih. Dia samain sama yang tadi laba rugi bersih ya. Laba rugi kotor, sorry, kayak gini. Jadi di sini yang di laba rugi kotor itu no detail kan. Terus akun type-nya itu dia tambahan dari laba rugi kotor juga. Jadi kalau di laba rugi kotor itu kan dia ada income sama cost of revenue. Income sama di sini income aja, cost of revenue. Terus di sini kita tambahin lagi sama expense sama other expense. Expense sama other expense. Nah, kita select nih, jadi ada 4. Set. Nah, kita save. Oke. Harusnya sih udah ya, profit and loss. Kita cek lagi di sininya. Kan berakhir di laba rugi bersih. Kita langsung bikin coba reporting profit and loss. Entries. Terus kita print. Kita langsung buka di sini. Nah, di sini dia itu coba kita lihat compare view-nya. Nah, ini kita kecilin dulu sebentar. Ini profit and loss. Awalnya itu penjualan, lalu HPP, ada detail juga. Langsung laba rugi kotor nih. Laba rugi kotor. Lalu di sini beban-beban, yang di sini yang posted entries-nya apa aja kan adanya di sini. Lalu habis itu pendapatan lain-lain. Lalu kita dapat laba rugi bersih. Oke. Jadi simple kalau misalnya si profit and loss gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Selanjutnya kita mau bikin neraca balance sheet ya. Nah, jadi kalau yang di balance sheet itu dia agak lebih jelimet karena dia child-nya banyak ya. Jadi kayak misalnya aktiva, terus ada anaknya aktiva lancar apa aja gitu kan. Terus ada piutang, persediaan, terus ada aktiva tidak tetap. Dia anaknya banyak gitu kan. Jadi ya akan lebih menantang untuk membuatnya. Jadi kita coba aja dulu. Oke. Kita close dulu. Oke. Yang profit and loss kita udah done. Lalu kita akan edit si balance sheet-nya ya kan. Jadi dia di sini punya aset sama liability ya kan. Untuk di sini enakan kita bikin baru kali ya. Karena di sini agak susah kayaknya untuk ngedit kayak tadi. Mendingan kita bikin baru aja biar lebih clear. Coba ya kita bikin baru. Untuk namanya di sini aktiva ya. Yang pertama itu aktiva ya kan. Type-nya itu dia view karena dia untuk jadi parent-nya aja. Untuk parent-nya di sini balance sheet tentunya. Balance sheet sequence-nya ini dia 10 berarti di sini. Ya kan? Terus kita preserve-nya, sayangnya itu kita preserve aja. Kita save di sini. Oke. Terus kita create lagi anaknya itu aktiva lancar ya. Aktiva lancar, oke. Dan aktiva lancar ini dia di dalamnya itu hierarki paling atas sih ya. Jadi kita coba aja sequence-nya 1 gitu.
uh, type-nya ini dia juga type-nya tuh view ya. Oh iya, view bener. Karena dia cuma jadi parent-nya aja. Parent-nya di sini dia Activa. Ya kan? Parent-nya dia di sini Activa, terus dia di sini kita akan preserve balance sign-nya. Oke, Activa lancar, kita save. Lalu kita create lagi. Anaknya si Activa lancar itu ada kas dan bank, kas dan setara kas dia mintanya ya. Kita langsung bikin aja kas dan setara kasnya, nggak usah langsung detail kayak kas dan banknya itu, dan setara kas ya kan. Untuk sequence-nya itu dia karena child-nya itu ya 0 aja nggak apa-apa, karena dia child-nya si ini kan, si Activa lancar ini. Terus di sini kita akan preserve dia. Terus untuk parent-nya itu dia berarti Activa lancar di sini ya. Activa lancar. Oke. Parent-nya Activa lancar. Di sini type-nya itu pasti count type karena kita mau masukin akun-akun di dia. Untuk type-nya akun type-nya ini kita display chatbot hierarchy, lalu dia ini bank dan kas ya tadi ya. Kita select bank dan kas, si kas dan setara kas, bank dan kas. Oke, harusnya udah sih bank dan kas ya, di sini kas dan bank ya kan. Jadi kita save aja. Oke. Lalu kita akan bikin lagi selanjutnya. Di sini ada piutang ya kan. Isinya sesuai cowoknya. Jadi di sini piutang. Untuk sekuensnya dia habis si ini ya, si piutang itu sekuensnya habis Activa lancar, berarti 2. Lalu kita piutang, kita preserve aja. Lalu type-nya ini account type karena kita mau masukin akun-akun di sana. Di sana kita display chatbot hierarchy, isinya ini piutang receivable harusnya ya. Receivable ya. Ada lagi nggak ya piutang? Aset bukan. Harusnya udah si piutang aja. Oke, kita select. Parentnya, sorry sampai kelupaan si piutang. Parentnya itu dia Activa, berarti parentnya dia Activa. Activa ya kan, parentnya dia tuh Activa. Receivable. Oke, kita save si piutangnya. Kita lanjut bikin yang baru. Di bawahnya piutang itu kita ada persediaan ya. Report name-nya persediaan. Lalu parent-nya dia Activa. Lalu type-nya ini dia account type, kita mau masukin akun-akun. Lalu di sini dia display children with hierarchy, current asset, akun type. Oke. Sekuensnya dulu, dia itu di bawah ini. Oh, ini persedia. Ini kan 2 ya, berarti di sini 3 ya. Sini 3. Terus kita masukin di persediaan namanya current asset ya. Aset itu current asset kan yang di sini. Iya, oke. Current asset ya kan. Oke, kita save aja di sini. Kita selanjutnya persediaan udah, Activa tidak lancar ya kan. Kita bikin baru lagi, nanti dia anaknya si Activa ya berarti. Iya benar, Activa tidak lancar. Kita create Activa tidak lancar. Parentnya dia itu si Activa. Ya. Activa tidak lancar, parentnya Activa. Di sini kita lihat dia tuh view-nya aja ya di sini ya. Dia view-nya aja. Jadi nggak apa-apa di sini kita view-nya aja.
Untuk sequence itu kalau tadi persediaan 3, kita masukin di sini 4. Oke. Langsung kita save aja. Ya. Lalu di sini kita create lagi, bawahnya aktiva tidak lancar. Di sini ada aktiva tetap. Aktiva tetap. Sequence-nya 0 harusnya nggak apa-apa. Lalu parannya tadi aktiva tidak lancar ya. Aktiva tidak lancar. Di sini kita masukin akun. Kita kasih hierarki. Lalu aktiva tetap tuh. Oh, ini aset ya. Fix aset harusnya ini ya. Fix aset. Coba kita pastiin lagi sih itu bangunan. Ya, fix aset ya kan. Akun tabnya fix aset. Dia preserve aja. Automatic formatting. Oke, kita save di sini. Oke. Masih panjang perjalanan kita kali ini. Kita lanjut di sini ada hutang dan modal. Oke. Hutang dan modal dia tidak di bawah aktiva, dia berdiri sendiri. Kita langsung bikin aja hutang dan modal. Sequence-nya itu kalau di sini berarti 20. Nah, hutang dan modal di sini parent-nya balance sheet. Karena dia udah keluar dari aktiva tadi, dia bukan bagian dari aktiva. Tipenya view aja berarti ya, dalamnya utang di sini. Iya, betul. View aja. Kita preserve isinya. Sequence 20. Oke, kita save. Oke, kita lihat di sini kita punya apa aja. Oke, kita sebetulnya sebentar. Oke, kita coba print dulu ya sebentar. Ini dia balance sheet. Terus display debit. Oke. Di sini oke. Ini apa ya? Oh, dia liability ya. Kita kan di sini mau bikin si hutang dan modal, isinya hutang-hutang ya kan. Sedangkan hutang itu udah masuk sama liability bawaan UDU ya. Jadi kita bisa edit aja si liability-nya ini, si balance sheet dalamnya kan liability ya, balance sheet isinya liability. Kita edit aja di sini. Namanya itu jadi hutang dan modal. Oke, dia mau sequence-nya di sini 20 hutang dan modal. Terus parent-nya sama, type-nya view aja, di sini kita preserve automatic. Oke, hutang dan modal kita bikin. Kita lalu bikin anaknya ya. Hutang dan modal. Wah, dia udah ada isinya. Oke. Oh, dia ada apakah dia dalam liability? Ada liability-nya. Oh ya, oke. Berarti dia ada anaknya lagi, liability namanya sama. Ini sedikit mengecoh ya. Jadi di sini ternyata masih ada anaknya liability. Kita bisa edit di sini. Oke, kita edit aja. Namanya itu dia maunya utang ya di sini. Utang sequence-nya 10. Oke. Utang sequence-nya ini 10. Lalu oke, sisanya samain aja kan badan utang dan modal. Di sini equity harusnya kita punya payable sama current liabilities-nya aja karena sesuai di COA kita. Kita cek COA dulu coba.
Sebetulnya nggak apa-apa sih, cuman di sini kita nggak punya non current liabilities. Oke, sesuai cowok berarti di sini kita non current liabilities kita delete aja. Equity itu ada ya kalau nggak salah, si modal dasar dan modal yang disetor, jadi nggak apa-apa kita retain aja dia. Terus coba dulu deh kita save dulu. Oke, utang ya kan. Oh, modal dia masuknya ke modal. Sorry, berarti kita equity-nya kita hapus aja nih. Jadi sisanya payable sama current liabilities. Oke. Kita di sini coba duplicate. Coba duplicate. Karena kita mau bikin anaknya di sini nih. Si modal. Oke, kita bikin modal. Modal, karena tadi isinya equity kan. Sequence-nya itu dia di 20. Terus parent-nya itu utang dan modal di sini parent-nya. Lalu di sini kita mau isi equity ya. Equity. Kita select di sini equity ya kan. Kita save aja. Terus coba kita lihat lagi di reportnya si balance sheet. Kenapa saya nyetep ya? Udah seperti apa? Oh, entries, display debit credit, kita print. Oke. Oh, di sini asetnya masih ke ini ya. Oke. Coba kita compare dulu. Oke. Coba dari awal aktiva. Oke. Aktiva lancar, kas dan setara kas. Terus di sini ada piutang, ada persediaan. Aktiva tidak lancar, aktiva tetap. Langsung di sini ada hutang dan modal. Hutang dan modal. Hutang. Kenapa kedouble ya di sini ya? Nanti kita lihat lagi ya. Di sini ada hutang dan modal. Lalu ada hutang. Isinya apa? Tanggung jawab hutang pemegang saham. Modal isinya apa? Oke. Sama. Kita lihat cowoknya lagi. Oke, sebentar saya pastikan dulu. Ini cowok kita ya. Kita di sini ada laba rugi nggak ya? Kalau nggak ada ya nggak usah. Coba cari ini, kita dari cowok. Equity. Oh, udah masuk di equity ya. Oke. Jadi si laba rugi tahun berjalan dan lain-lain dia udah masuk di equity tadi, berarti harusnya dia udah masuk di modal. Mungkin dia nggak ada input atau transaksi di situ, jadi makanya dia nggak muncul. Ya udah, berarti kita deletein aja yang nggak butuh ya. Berarti aset nih kita akan coba delete ya. Kita configuration.
report, group by parent report. Oke, kita kan balance sheet, isinya assets-nya. Nah, jadi di sini masih banyak assets yang sebetulnya kita nggak butuh ya. Assets itu, iya, kita delete aja coba ya. Si assets ini kita delete aja. Oke, coba kita bikin lagi balance sheet-nya. Entries display, kita print. Oke. Di sini dia nggak ada profit loss to report ya. Jadi kita bisa delete aja sih itunya, profit loss to reportnya. Di dalam hutang dan modal. Nah, ini kita delete aja, profit loss to report kita delete aja ya. Nah, terus kita back lagi ke sini, pengen lihat dulu. Oh, dia di sini view. Kenapa ada dua ya? Hutang dan modalnya sama-sama 20. Hutang dan modal, sebentar. Hutang dan modal view. Bedanya apa ya? Coba dilihat ini. Oke. Coba kita reporting lagi si balance sheet-nya. Entries. Oke, udah sesuai sama yang kita mau ya. Kan tadi kita nggak benerin si profit loss sama hutang dan modalnya biar nggak double. Dan di sini udah ada satu doang, hutang modal. Oke. Jadi gitu, teman-teman, untuk bikin laporan keuangan sesuai dengan format Indonesia. Dan untuk tugas selanjutnya di sini kita akan melakukan accounting transaction, yaitu di sini ingin menginput pembayaran ya, pay invoice with full payment. Jadi caranya itu kita masuk vendor, lalu kita lihat vendor bill-nya di sini. Dia masih kosong ya, kita bikin satu aja. Coba misalnya 001. Vendornya di sini Abdi Sejahtera, bill date-nya bebas aja sih sebetulnya. Misalnya sekarang tanggal 26 ya. Coba misalnya due date tanggal 29. Produknya karena di sini kita mau bikin invoice sebetulnya. Jadi kita misalnya promild 1, oke. Quantity 1 misalnya 9.000 ya. Bisa coba kita validate jurnal. Di sini kita masih kosong berarti si jurnalnya ya. Kita mesti bikin jurnal dulu, teman-teman. Kita belum punya jurnal penjualan ya. Coba penjualan. Tabnya sales. Shortcutnya sale. Kita save coba. Oke.
Kita coba save, bisa nggak save? Oh nggak bisa. Oke, kita refresh berarti. 01 vendor ini Abdi Sejahtera, build date-nya ini keluar. Wah, mau keluar dia. Oke. 26. Tadi kita ambil produk yang pertama aja. Oke. Other info, jurnal Oh sorry, ini pembelian. Sorry. Wadaw. Kita bikin dulu jurnal pembelian ya. Ini purchase berarti ya. Biasanya vendor bill ya. Kita save. Refresh lagi, kita ulang dari awal nggak apa-apa. Keluar. Kita bikin tambah produk di sini. Format 1 oke, nggak apa-apa, di sini udah ya kan. Kita validate. Udah open kan? Kita save aja vendor bill di sini. Lalu coba kita lihat vendor bill di sini. Oke. Di sini kan misalnya kita 9.000 ya. 9.000 ke kita bikin ini aja. Tab baru. Kita akan masuk ke accounting. Terus vendor, di sini payment. Di sini create baru. Karena kita ini mau membayar, jadi di sini send money ya kan. Kalau misalnya kita dari customer berarti kita receive money, sedangkan kalau internal transfer berarti misalnya kita dari bank ke cash ya, seperti itu. Partnernya ini vendor berarti Abdi Sejahtera di sini ya. Payment amount-nya di 9.000. Oke, payment date-nya sekarang. Coba kita confirm. Sebentar. Coba jurnalnya. Kenapa ini ya? Oke. This operation cannot be completed. Create, update a mandatory field no state. Delete another module required record being deleted if possible. Archive it instead. Model journal item account move line field account ID. Kita nggak bisa di sini. Kita edit dulu, coba apanya ya. Kalau misalnya kita pakai debug mode, coba ya. Kita edit sebentar. Kita ke jurnal. Kita kan send money ke vendor Abdi Sejahtera. Oke. Internal transfer. Coba kita bikin jurnal sendiri yang type-nya bank ya. Bank. Type-nya di sini bank ya kan. Shortcut-nya bank. Oke, di sini nggak ada lagi yang mandatory ya. Kita coba save. Kita refresh dulu sebentar. Coba ya. Oke, kita harus bikin jurnal baru. Ternyata teman-teman di sini
kita balik lagi ke invoice, ke vendor bill ya, sorry. Nah, jadi di sini dia langsung ada information ya, seperti snack bar gitu. Jadi you have outstanding debit for the supplier. Jadi intinya itu dia itu kayak semacam ada debit lebih ke suppliernya itu, dan sedangkan apakah kita mau confirm bahwa transfer ke supplier itu berdasarkan dari vendor bill ini gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita karena dia sama kan nominalnya, jadi kita bisa langsung add di sini. Oke. Kalau udah di add berarti dia akan statusnya akan tadi open nih. Nah, sekarang status si vendor bill itu akan berubah jadi paid karena kita sudah memasukkan pembayaran dari payment di sini. Seperti itu. Jadi untuk pay invoice with payment untuk fullnya seperti itu. Oke. Sampai sini aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.